Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya melihat di dalam beranda video saya itu di YouTube, itu banyak sekali berseliweran permasalahan ijazah. Itu sudah tidak heran lagi kita ya, dari mulai acara media mainstream sampai YouTubers, baik yang termul ataupun yang katakanlah secara bahasa kasarnya begitu anti Jokowi. Nah, meskipun itu bahasa sebetulnya kurang tepat ya, tapi supaya memudahkan kita klasifikasi ya kita katakan demikian saja. Nah, ini ada satu orang yang sudah lama tidak muncul di beranda saya. Itu siapa? DJ anak jenderal. Dia itu memperkenalkan dirinya seperti itu ya. Dan Masya Allah, dia orang sudah lama sekali muncul di media sosial. Tapi kali ini sekali lagi baru muncul lagi. Nah, ada beberapa pembela Jokowi itu yang datang dan pergi begitu ya. Yang saya ingat itu seperti Diana Murni itu, entah kemana sekarang yang bersangkutan. Kemudian siapa, ada Dian Hunafa itu ya, kalau tidak salah namanya itu juga entah kemana sekarang yang bersangkutan itu, padahal dulu sempat ramai banget. Kemudian ada siapa itu, Ina Lim ya. Ina Lim beberapa kali masih muncul di channel nomor 1. Nah, termasuk salah satunya ini siapa, DJ anak jenderal. Saya tidak tahu posisi yang bersangkutan ini sebagai apa, cuman dia itu salah satu yang tampilnya itu agamis ya. Apakah dirinya itu agamis? Saya kira tidak, karena yang bersangkutan ini sangat sangat, sekarang kan HTI sudah tidak ada. Cuman yang bersangkutan ini memang ahli anti HTI dan juga anti FPI ya, perkataannya itu. Entah afiliasi agamanya kemana saya tidak tahu. Cuman ya penampilannya sangat islami sekali. Nah, kita akan saksikan karena ini videonya agak menarik. Judulnya itu akhir dari ijazah Jokowi, itu judulnya. Yang mana saya sudah memperhatikan beberapa menit, ternyata ada kompilasi juga yang menarik untuk disimak, karena ini adalah asas ya atau argumen yang dibangun termul untuk membela benarnya ijazah Jokowi, malah sampai bawa-bawa dajjal segala nih. Siapa DJ ini? Kita saksikan saja lah ya, supaya kita punya konteks ngomong ini. Siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap isu ijazah Bapak Jokowi ini? Siapa gembongnya? Siapa bohirnya? Apa kendaraannya? Dan apa tujuannya? Semua pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab setelah kita mengetahui akhir dari cerita tentang ijazah ini. Namun ada satu pertanyaan yang jawabnya bikin saya ketawa. Sebentar ya, itu nggak penting sebetulnya, karena permasalahan yang kalau kita orang-orang yang tidak urusan dengan Jokowi per se secara person begitu, yang kita permasalahkan itu adalah permasalahan yang ada mengenai ijazahnya. Jadi bukan permasalahan orangnya yaitu Jokowi, dan kita juga tidak mempermasalahkan siapa di belakang orang-orang yang menggugat ijazahnya Jokowi, karena kita ini mempermasalahkan substansi permasalahannya. Nah, si termul ini dia senantiasa membenturkan person, membenturkan subjek, bukan membicarakan objek yang kita bicarakan begitu. Itu termul tuh kebiasaannya. Apakah mereka sukses? Jawabannya adalah tidak. Lagi-lagi mereka gagal menjalankan proyek besar berdana mahal dengan pengerahan massa gila-gilaan, dari masa bayaran demo sampai orang-orang ngetop bertitel, bahkan mengaku sebagai ahli peneliti. Coba sebentar ya, bagaimana kesimpulan ini bisa keluar? Ini kan hoax ya. Jadi kalau misalkan nanti si DJ ini bakal mengeluarkan kata-kata dajjal, saya kira dajjal itu kan membohong. Saya kira itu yang lebih tepat kena tuh sama Jokowi sama antek-anteknya, nanti itu akan ada keluar bahasa dari si DJ ini. Jadi dengan mudahnya mengatakan ya ini berdana besar, kemudian mengeluarkan dana untuk orang-orang yang top. Padahal kita tahu ya, orang-orang yang datang ke pengadilan kemarin misalkan untuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan, itu orang-orang yang punya integritas. Mereka bukan orang-orang yang mudah sekali untuk dibayar. Justru yang sedari awal niatnya sudah jelek itu keluar sendiri, kayak Egy Sujana tuh. Masa kita mau mengatakan Pak Din Samsudin itu orang yang mudah dibayar begitu ya, Pak Ugroseno misalkan, kemudian Pak siapa yang kemarin ahli saraf itu, saya suka sekali itu yang ahli saraf itu, yang jadi ahlinya Dokter Tifa. Ini ngawur, perkataan hoax ya, tuduhan tanpa dasar. Proyek besar ijazah Bapak Jokowi ini gagal mereka lakukan, baik martirnya maupun
gembongnya, serta bohirnya, serta kurcaci-kurcacinya, padahal dana yang keluar tidak sedikit. Dan korban jiwa dari pihak mereka banyak yang bergelimpangan. Mafia oligarki yang terusik oleh kebijakan Bapak Jokowi selama ini memanfaatkan dendam kesumatnya pemilik ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Selain memanfaatkan orang-orang yang dendam terhadap Pak Jokowi ini, mafia dan oligarki yang membiayai proyek ijazah ini juga menyewa banyak sekali orang-orang berpangkat. Sebentar. Ini oligarki itu musuh kedua belah pihak berarti ya. Saya kira orangnya Jokowi itu tidak akan bermain di isu oligarki, ternyata mereka juga bawa-bawa masalah oligarki. Jadi kenapa kok malah jadi oligarki yang ada di belakangnya Roy Suryo dan kawan-kawan? Padahal yang kita ketahui oligarki itu ada besar di zamannya Jokowi itu. Kemudian kenapa juga DJ ini malah mengatakan Jokowi itu merugikan oligarki, padahal oligarki itu besarnya di zaman Jokowi. Kan jadi Prabowo kemarin itu waktu beliau itu ingin memberantas oligarki, yang dipanggil adalah orang-orang yang kontra Jokowi. Coba lihat itu ya. Ini awaslah Anda yang termul-termul, jangan Anda itu misalkan ya berpikir dengan jernih, cuman kesimpulan Anda itu pada akhirnya Anda menjadi termul misalkan gitu. Coba dipikir ulang lagi deh, karena perkataan-perkataan seperti ini perkataan-perkataan yang tanpa dasar. Orang-orang yang masih punya pamor, yang diharapkan bisa membuat ciut siapa saja yang ingin menghalang-halangi mereka menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini. Dengan angka yang fantastis yang ditawarkan oleh oligarki ini, orang-orang yang sakit hati ini menyewa banyak sekali ahli-ahli pengangguran yang nggak laku, yang tidak ada kredibilitasnya, yang cuma ngaku-ngaku, yang belum pernah diterjunkan untuk meneliti hal yang sejenis tentang ijazah. Seperti Roy yang katanya ahli telematika, padahal dia selalu gagal dalam meneliti hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian Risma. Ada itu bisa dicari lah jejak penelitiannya Pak Roy itu. Cukup akurat itu. Malah saya pikir itu sangat akurat. Yang ngaku-ngaku sebagai ahli, dia pun gagal ketika menangani kasus Jessica Wongso. Lalu muncul ada yang namanya Tifa, dia juga ngaku sebagai ahli, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apapun. Ini ahli-ahli pengangguran yang memang bisa sekali dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat tentang tuduhan ijazah Bapak Jokowi. Sebentar ya, jadi begini, penelitian itu dia bisa dilakukan pertama kali, kalaupun kita memang betul yang dikatakan itu, misalkan Dr. Tifa belum pernah melakukan penelitian sama sekali. Tapi kan penelitiannya mengenai ijazah Jokowi valid tuh. Ya, bukunya ada, metodologinya ada, kemudian pujian dari orang-orang juga ada, dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya juga sekarang substansi permasalahan ijazah Jokowi itu sudah banyak keluar, dan itu lebih menguatkan posisi penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan. Nggak usah muter-muter terus di situ. Siapa Roy Suryo itu bukan peneliti, Dr. Tifa bukan peneliti pengangguran. Nggak usah lah ngomong kayak gitu. Lihat aja penelitiannya valid atau tidak. Lah permasalahannya ini banyak ahli yang mengatakan penelitiannya itu valid, malah sekarang sudah sampai ke persidangan. Kok kenapa harus mundur lagi ke belakang menanyakan siapa Roy Suryo dan kawan-kawan? Itu kalau mereka tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang ilmuwan, tidak akan ada orang-orang yang sama-sama juga ahli itu bersaksi untuk mereka, bahkan kepada kepolisian, bahkan di beberapa itu di pengadilan, bersaksi bahwa mereka itu memang betul-betul seorang peneliti. Jadi gak usah balik lagi ke situ lah DJ ya. Jenderal ini bisa mempengaruhi instansi yang berwenang. Diharapkan jika Bapak Jokowi ada keinginan untuk melaporkan mereka, tentu kasus ini akan berlarut-larut. Dan memang terjadi seperti itu. Kasus ini seperti berlarut-larut, tidak diselesaikan dengan cepat. Padahal kasus ini sangat mudah. Hal yang sangat remeh, yang tentu bisa diselesaikan dengan sekejap jika memang benar-benar ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya apa? Ya betul, sebentar ya betul. Terus kemudian sekarang pertanyaannya, siapa yang memilih ini menjadi berlarut-larut? Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan atau Jokowi yang memilih supaya isu ijazah ini lama di persidangan misalkan, atau lama menjadi narasi masyarakat? Nah itu kan Jokowi yang memilih sendiri. Padahal dia itu bisa menyelesaikan ini dalam waktu satu malam, bisa keluarkan ijazahnya selesai. Apakah itu dipilih oleh Jokowi? Tidak. Jadi jangan lempar senjata seperti ini. Ini bisa diselesaikan. Siapa yang ingin berlarut-larut? Jokowi sendiri yang mau berlarut-larut dalam masalah ini. Larut-larutnya kasus ijazah ini sudah membuktikan kepada kita semua bahwa ijazah Pak Jokowi asli.
Berlarut-larut ya masalah ijazah ini sudah membuktikan kepada kita ijazah Jokowi asli. Kamu itu ya kalau mau jadi Trembul, itu otak kamu dibalikin tuh. Dibalikin otak kamu. Coba lihat beberapa permasalahan ijazah kemarin. Itu yang benar-benar asli. Itu selesai dalam waktu kurang dari 1 minggu. 3 hari ya. Ada tuduhan 1 hari. Kemudian ada klarifikasi. Hari kedua, hari ketiga menyebarnya klarifikasi itu. Selesai. 3 hari permasalahan ijazah itu. Yang sampai kepada Pak Sani misalkan begitu ya, kepada salah satu hakim MK kemarin. Kemudian yang masuk juga kepada Roy Suryo. Roy Suryo juga kan dituduh ijazah palsu. Mana sekarang tuduhan ijazah palsunya? Nggak ada. 3 hari itu selesai. Kemudian si DJ ini mengatakan bukti keadaan bahwa ijazah ini berlarut-larut itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Hal. Kamu jadi Trembul itu otak kamu terbalik. Jadi naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai itu. Masya Allah. Itu kalau sudah terbiasa berpikir seperti ini, saya takut yang tadinya drama cuma membela Jokowi, jadi memang betul-betul otaknya terbalik itu. Mereka kesulitan Jangan sampai ya. mencari dan menemui kepalsuan dari ijazah itu. Walaupun mereka menyebutkan beberapa hal untuk meyakinkan masyarakat, misalkan foto berkacamata, tanda tangan, dekan, materai, huruf-huruf yang digunakan, teknologi pengetikan, semuanya gagal mereka skenariokan. Ternyata semua bisa dibuktikan oleh pihak UGM, lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah itu sendiri. Saya Ova Emilia. Sebentar, dibuktikan mana? UGM itu sampai sekarang tidak mengeluarkan bukti. Nih, ini mengeluarkan videonya Ova. Ini mah bukan membuktikan, UGM membuktikan. Bukan membuktikan Ova ini. Ova ini menarasikan. Bedakanlah bedakanlah antara membuktikan dengan menarasikan. Itu dua perkara yang berbeda. Aduh, saya tadinya waktu bikin video ini lemes ya. Udah dengar kayak gini orangnya, saya kok jadi ceria. Lihat orang bodoh itu kadang-kadang menyenangkan. Kita terusin dulu nih. Ini bukan bukti. Ova Emilia berbicara. Ini adalah narasi. Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal ekspektasi ya, ketentuan yang bersih dengan jelas ya. Sebentar. Polisi harus secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Harusnya kasus ijazah ini sudah Coba lihat ya yang dilakukan sama si DJ ini. Ini perkataan Ova itu jauh-jauh hari itu tahun 2025 akhir, bulan Oktoberan kalau tidak salah. 2 kali kan Ova UGM ini berbicara tentang hal itu. Dan ini kan dikritik misalkan oleh Pak Profesor Zainal Arifin ya. Itu dikritik tuh, kenapa kok UGM rektornya harus sampai turun tangan membela ijazahnya Jokowi. Nanti akan kita bahas videonya tersendiri itu ya. Kemudian ini ya si DJ ini itu seakan-akan buta bahwa dari jarak Ova UGM ini ngomong sampai saat dia bikin video ini, yaitu saat video ini dibuat, itu sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan hampir mustahil, kalau kita tidak katakan mustahil sama sekali begitu ya, kemustahilan keaslian ijazahnya Jokowi. Itu dari mulai KPU ya, kemudian salah di dalam penafsirannya atas dokumen publik, kemudian para saksi yang tidak yang tidak koheren di dalam memberikan kesaksian, kemudian berkas yang ditolak oleh kejaksaan dan lain sebagainya. Malah Jokowi itu kalah 2 kali dari persidangan. Itu waktu Ova UGM waktu ngomong itu tadi, video yang tadi. Kejadian-kejadian beruntun yang menunjukkan kalahnya Jokowi itu belum terjadi. Lah sekarang ya keadaannya sudah terjadi, masih mau dibalikan ke dalam keadaan yang dulu. Inilah ilusi yang diberikan oleh para termul. Ya seolah-olah fakta persidangan itu tidak pernah ada. Seolah-olah permasalahan ini tidak ada kemajuan. Padahal permasalahan ijazah ini sangat dinamis. Kemajuannya setiap hari itu saya katakan ya, bukan hampir pasti, itu pasti ada. Dari apa-apa yang sudah ada. Setiap hari itu pasti ada update mengenai perkembangan ijazahnya Jokowi itu. Dan ini malah mau mengembalikan kita kepada pemikiran misalkan 3 bulan 4 bulan yang lalu. Nggak bisa ya, itu sudah lain. Makanya
Kalau sekarang pun, kalau misalkan sampai Jokowi itu mengeluarkan ijazahnya di hadapan persidangan atau di khalayak umum, itu tidak akan bisa merubah pandangan masyarakat yang sudah punya kesimpulan ijazah Jokowi itu palsu. Sudah tidak akan bisa berubah. Beda itu kalau dilakukan misalkan 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu akan berbeda dengan sekarang. Selesai sejak lama. Bahkan ketika Bapak Jokowi sudah memasukkan laporan ke polisi harusnya sudah selesai. Tapi kenapa bisa berlarut-larut? Karena pamor jenderal-jenderal ini Aduh. yang disewa oleh oligarki yang membiayai proyek besar ijazah ini. Kita semua sudah tahu kenapa sih orang-orang ini yang sakit hati terhadap Pak Jokowi nekat melakukan fitnah yang gampang dibuktikan, yang gampang dipatahkan. Sebentar ya, saya nggak ngerti yang maksud itu siapa, karena saya tidak bermain di situ. Kemudian orang-orang yang siapa, saya jenderal-jenderal yang maksud saya tidak tahu. Cuman begini, siapapun yang di belakang Rosyidul dan kawan-kawan itu tidak menjadi relevan apabila pembuktian ijazah Jokowi pada akhirnya itu dia tidak ada permasalahan. Kan begini, siapa yang kemarin ngomong beda-beda tuh saksinya? Kan pihak Jokowi sendiri tuh. Itu terlepas dari siapa yang di belakang Rosyidul dan kawan-kawan. Lah wong mereka itu saksi yang didatangkan oleh pihaknya Jokowi. Kemudian di belakangnya Rosyidul ada siapa? Kan tidak menjadi relevan pada akhirnya. Kalau mereka saksi-saksi yang mendukung Jokowi ini pada akhirnya saling bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian KPU kalah ya. Itu KPU kalah tuh di sidang KIP. Itu apakah ada hubungannya dengan para jenderal itu? Kan tidak ada hubungannya dengan para jenderal itu. Karena memang permasalahan objektif, fakta-fakta persidangan juga demikian adanya, menunjukkan kepada beratnya pembuktian untuk memberatkan pemohon begitu. Jadi kok kenapa ini ditarik-tarik kepada siapa yang di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan? Tidak pernah membicarakan inti permasalahannya. Karena pola pikir seperti ini adalah pola pikir spekulatif yang terlalu radikal begitu. Kita tidak bisa membuktikan siapa di belakang Roy Suryo. Terus kalau misalkan kita juga mau mengatakan di belakang Jokowi ada A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita sampai masuk ke sana, kalau saya sampai masuk ke sana, pada akhirnya kan substansi permasalahan ijazahnya tidak akan bisa terbincangkan begitu. Kenapa mereka nekat? Mereka ini ingin menciptakan sebuah framing bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu dan selama ini Pak Jokowi menutup-nutupi itu. Mereka ingin memframing bahwa Bapak Jokowi berhasil menutup-nutupi ijazahnya yang palsu itu karena Pak Jokowi punya kekuatan. Dulu ketika Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai punya kekuatan mau jadi wali, sekarang itu lihat framing-framingnya yang bikin ahli framing itu Jokowi dari dulu itu. Jangan tempatkan ke wilayah Roy Suryo. Dari dulu yang gorong-gorong itu Jokowi. Kemudian yang memframing anaknya sederhana jadi tukang martabak, jadi tukang kebab itu kalau tidak salah apa kebab apa martabak itu gorengan ya. Jadi tukang gorengan kan Jokowi. Baru kemudian setelah yang bersangkutan ini lengser, mereka itu naik menjadi pejabat semua. Sekarang yang Kaisang malah jadi ketua PSI begitu. Itu kan yang ahli framing. Jadi dulu yang memframing bahwa Jokowi ini merakyat masuk gorong-gorong siapa? SMK yang peduli terhadap teknologi Indonesia. Kan yang memframing diri dia sendiri kan, Jokowi sendiri. Kemudian waktu dia itu punya anak-anaknya sudah remaja, yang memframing mereka itu pengusaha sederhana begitu, nggak mau ikut-ikutan politik kayak bapaknya. Siapa yang memframing? Kan Jokowi juga. Kemudian pada akhirnya kamu mengatakan sekarang yang memframing Jokowi itu lemah untuk melemahkan Jokowi, yang memframing Jokowi ijazahnya palsu adalah dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Kamu itu jangan suka memutarbalikkan perkataan seperti ini. Saya kasihan sama termul-termul yang termakan sama omongan seperti ini. Atau saya kasihan bukan para termul ya. Yang saya kasihan itu orang-orang yang berusaha melihat permasalahan ini dengan bijak. Karena orang yang berusaha melihat permasalahan ini dengan bijak, mereka itu lugu. Ya, mereka itu tidak memiliki antipati terhadap Jokowi, tidak memiliki antipati terhadap Roy Suryo. Tetapi dengan perkataan yang seperti ini, bukan memframing, memberikan propaganda ya, memberikan propaganda bahwa Roy Suryo itu memframing Jokowi karena Jokowi ini memiliki kekuatan bla bla bla. Itu pada akhirnya mereka tidak melihat substansi permasalahannya. Andai kata kita ini terlepas dari politik subjektif begitu ya, politik ketokohan, kemudian kita melihat permasalahan ini secara objektif, maka akan kelihatan kok yang ahli bikin framing itu Jokowi bukan Roy Suryo. Harus diingat bahwa yang ada dalam posisi penguasa di sini adalah Jokowi bukan Roy Suryo. Itu harus diingat itu. Presiden, Pak Jokowi sudah diframing kan punya kekuatan dari Israel, dari Eropa, dari Cina,
Bahkan Pak Jokowi disebut-sebut sebagai anti asing, tapi gagal semua itu. Fitnah itu tidak terbukti di dalam pemerintahan Bapak Jokowi. Tidak terbukti Morowali itu kemarin kurang apa gitu ya. Tidak terbukti bagaimana ini omongan. Bapak Jokowi dengan tegas melawan mereka semua. Bapak Jokowi tidak bisa diatur oleh siapapun. Bahkan Bapak Jokowi mempekerjakan orang-orang Cina yang katanya Pak Jokowi anti Cina, tapi Pak Jokowi justru memanfaatkan tenaga-tenaga Cina untuk bekerja di Indonesia, untuk membuat proyek-proyek, membantu Indonesia. Pak Jokowi juga dikatakan sebagai anti Nah, itu kan coba lihat, udah nggak bisa mengelak. Jokowi itu memperkerjakan orang Cina sudah tidak bisa mengelak. Kemudian pada akhirnya itu diambil ceritanya. Mereka itu Jokowi itu memperkerjakan orang Cina untuk mengembangkan Indonesia. Ya apa itu namanya? Ya itu namanya memberikan peluang kerja kepada orang asing, bego. Yang mana orang Indonesia pun butuh. Masalahnya kita ini bukan seperti Arab Saudi lah katakan begitu ya, atau seperti UAE misalkan, UEA ya, UEA, UAE. Seperti Arab lah misalkan begitu ya, United Arab Emirates, UAE. Kita tidak seperti Arab, yang mana mereka itu penduduknya sedikit, kemudian kekayaannya melimpah, maka tenaga kasar mereka tidak memerlukan. Pada akhirnya mereka import orang-orang tuh dari Bangladesh, dari India, bahkan dari Indonesia. Nah Indonesia itu lain, banyak pengangguran. Ya Anda itu kalau melihat pengangguran yang ada, Anda bakal tercengang. Kayak di Garut ini banyak penganggurannya. Kita punya punya perusahaan misalkan kecil-kecilan lah ya, dengan gaji 1,5 juta 2 juta, itu rame yang mau jadi pekerja itu ratusan sampai ribuan. Tapi kita kan cuma bisa membuka peluang pekerjaan misalkan 40 sampai 70 orang. Ya. Nah, sekarang ini dengan begonya si DJ ini. Masya Allah. Nih maaf ya, bulan puasa kok ngomongin orang, ngomongin kayak orang seperti ini mau wajib kayaknya itu ngomonginnya itu. Ngomongin orang kayak si DJ kayaknya wajib. Nah ini orang pikirannya merusak, pikirannya itu virus. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Jokowi itu bukan antek asing karena Jokowi itu mempekerjakan orang-orang Cina. Pada akhirnya Jokowi ini memakai China untuk membangun Indonesia begitu. Nih, ya kalau mau bego itu jangan kebangetan. Orang Indonesia itu masih banyak yang butuh dengan pekerjaan itu. Bagaimana kita ini malah mengekspor tenaga kerja kasar kita keluar dalam keadaan bahwa kita pula butuh di sini begitu. Yang mana gajinya itu lebih besar daripada UMR yang ada. Si DJ mah liur. Awas ya kamu jangan jadi termo. Kamu kalau punya anak itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dijadikan termul dalam pengertian pola pikir seperti ini. Ini kan pola pikir repot. Coba kita balik dulu sedikit saja begitu ya. Dari Cina, bahkan Pak Jokowi disebut-sebut sebagai anti asing, tapi gagal semua itu. Fitnah itu tidak terbukti di dalam pemerintahan Bapak Jokowi dengan tegas melawan mereka semua. Bapak Jokowi tidak bisa diatur oleh siapapun. Bahkan Bapak Jokowi mempekerjakan orang-orang Cina yang katanya Pak Jokowi anti Cina, tapi Pak Jokowi justru memanfaatkan tenaga Cina untuk bekerja di Indonesia, untuk membuat proyek-proyek, membantu Indonesia. Pak Jokowi juga dikatakan sebagai anti asing, tapi Bapak Jokowi berhasil kerjain Amerika untuk memberikan keuntungan pivot 51% kepada Indonesia. Ya itu sebentar. Selama ini Indonesia cuma dapat 9%. Itu permasalahan Freeport, itulah permasalahan. Betul, kalau Freeport saya tidak mau berbicara begitu ya. Saya cukupkan saja tadi di pembicaraan tentang tentang pekerja China itu. Bagaimana logikanya Jokowi itu tidak mau disebut antek Cina karena Jokowi itu mempekerjakan orang-orang Cina. Lah justru di situ ada permasalahannya. Semua framing bahwa Pak Jokowi adalah anti asing gagal. Kemudian mereka menciptakan isu kan anti tadi antek ini gitu ya. Sambil memframingkan bahwa Pak Jokowi ini berhasil menutupi dirinya telah memalsukan itu karena Pak Jokowi kuat, karena Pak Jokowi di backing oleh asing, oleh oligarki, oleh ini. Padahal yang membiayai proyek ini adalah oligarki yang tersakiti oleh Pak Jokowi karena bisnisnya tutup oleh Pak Jokowi. Oke, sebentar. Saya tidak menutup kemungkinan ya bahwa selama Jokowi ini memimpin ada orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang tadinya menancapkan kuku mereka di Indonesia itu terasingkan pada akhirnya. Saya tidak menutupi kemungkinan itu. Mungkin benar ada, ya entah seperti cendana mungkin misalkan. Saya tidak tahu. Mungkin itu ada dan itu
besar kemungkinan memang ada. Tetapi itu tidak menjadikan Jokowi hebat, karena pada akhirnya dia itu cuma berpaling dari satu oligarki kepada oligarki yang lain, dari satu pengusaha kepada pengusaha yang lain, yang mana kekuatannya itu masih bisa terlihat oleh kita sekarang. Pengaruhnya Jokowi ini misalkan di kepolisian itu masih bisa terlihat, dan KPK kan sekarang katanya Jokowi mau revisi undang-undang KPK, mau dikembalikan undang-undang KPK, padahal yang sedari awal melemahkan KPK kan si Jokowi ini sendiri. Dengan kebijakan-kebijakan. Aduh. Untuk melancarkan fitnah tentang ijazah Bapak Jokowi ini, mereka menciptakan panggung-panggung. Pion-pion mereka sebar. Buzzer-buzzer mereka perintahkan untuk tidak sehari pun tidak membicarakan masalah ijazah ini. Dan ketika kita melihat bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi asli, mereka akan membuat framing baru seolah-olah mereka dipaksa untuk meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Inilah teman-teman yang Sebentar. Ini mana saat kita melihat ijazah Jokowi asli? Mana ijazahnya? Saat kita melihat itu belum terjadi, ya, Neng DJ. Belum terjadi itu. Mana? Saat kita melihat ijazah Jokowi asli, mana? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kita yang sudah punya kesimpulan ijazah Jokowi itu palsu, tidak akan bisa ditarik kesimpulan itu, kecuali Jokowi menyerahkan ijazahnya ke lembaga forensik yang independen, kemudian dikeluarkan itu, kemudian mengatakan lembaga yang independen itu bahwa ini adalah asli. Bahkan lembaga independennya tidak boleh satu, harus dua, harus tiga, beda negara. Itu baru kita akan tiga-tiganya mengeluarkan asli, baru kita bakal percaya. Karena ini sudah terlalu banyak di belakangnya itu permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijawab hanya dengan Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nah, ini kemudian bawa-bawa Dajjal nih. disebut fitnah Dajjal. Surga dianggap neraka, neraka dianggap surga. Dalam menjalankan proyek besar ini yang bernilai. Sebentar, itu kalau misalkan bawa-bawa Dajjal, udahlah kita mau bicara itu, yang paling pantas disebut Dajjal itu siapa? Dajjal itu dari dal, jim sama lam, itu adalah berbohong. Sedari awal yang paling banyak berbohong itu siapa? Ya, mengatakan ini yang kita lihat dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak lebih daripada apa? Fakta, kemudian analisa atas fakta. Itu yang kita lihat dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Fakta, ada scan ijazah, analisa atas fakta itu. Fakta, kemarin KPU mengeluarkan ijazah, ada lipatannya, analisa atas adanya lipatan itu. Kemudian ada Polda Metro mengatakan A, Termul mengatakan B, itu faktanya. Kemudian analisa atas perkara itu. Itu yang kita lakukan. Fakta analisa, fakta analisa, fakta analisa. Yang kamu katakan sedari tadi, mana faktanya? Tidak ada. Ya, OVA UGM berbicara tanpa data. Kemudian kamu itu membolak-balikan perkataan bahwa yang namanya Jokowi itu tidak mau dikatakan antek asing karena Jokowi itu mempekerjakan orang-orang China. Lah justru itulah yang disebut dengan antek asing, mempekerjakan orang-orang China, mempekerjakan orang-orang asing daripada mempekerjakan orang-orang sendiri. Kan dalam keadaan kita membutuhkan. Coba ini yang dari tadi bolak-balik itu siapa? Kemudian yang dari kemarin gorong-gorong masuk gorong-gorong, tapi kemudian sekarang nggak masuk gorong-gorong lagi. Berarti kan bukan sedari awal masuk gorong-gorongnya itu bukan genuine kan, bukan asli kan. Kemudian yang tadinya mengatakan anak-anaknya itu tidak mau masuk politik, itu maunya bisnis, tapi sekarang malah menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Yang mau dijadikan jadi orang nomor 1 dari tidak mau jadi apa-apa loh, dari tukang martabak loh. Dengan segala hormat kepada semua yang jualan martabak, apalagi bulan puasa kayaknya laku tuh martabak ya. Untungnya besar. Makanya Gibran itu mending jadi martabak, mending jualan martabak aja, mending jualan gorengan aja. Fantastis. Aduh. Mereka berusaha keras agar tidak ada satu orang pun pembela Pak Jokowi yang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dengan cara apa? Mereka akan membungkam pembela-pembela Pak Jokowi. Salah satunya adalah channel saya. Channel saya diretas oleh mereka di akhir tahun 2025 lalu. Makanya tidak heran di channel-channel mereka nama saya sering disebut-sebut sebagai penjilat, sebagai orang yang dibayar oleh Pak Jokowi. Sebentar DJ, ya itu mah biasa. Bukan cuman kamu saja. Kalaupun memang betul diretas, saya tidak tahu ya. Cuman beberapa kali tuh yang yang pro terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan juga diretas. Itu bukan cara main seperti itu. Ya bukan berarti wajar dan bagus. Tidak, itu tidak bagus ya. Dalam ranah demokrasi harusnya kan diwadahi orang-orang seperti DJ juga ngomongnya harusnya tidak pakai retas-meretas lah. Jadi kita jangan pakai tindak kriminal seperti itu seharusnya. Cuman ala kulli hal ya, inilah perkataan DJ yang mana dia itu bawa-bawa Dajjal. Padahal kalau kita mau melihat, Dajjal itu adanya di diri Jokowi sama para termulnya. Itu kalau mau kita lihat ya. Jadi jangan playing victim lah. Kita mending main data saja. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.